Subbab D, latihan soal. Soal nomor 1, latar belakang masyarakat membentuk lembaga sosial adalah 1. Kebutuhan masyarakat 2. Status sosial 3. Keteraturan hidup bersama 4. Proses sosialisasi. Kita ingat dulu apa definisi dari lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan seperangkat sistem norma atau seperangkat sistem aturan yang mengatur aktivitas masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dari sini sebenarnya sudah kelihatan ya, apa saja yang melatar belakangi masyarakat untuk membentuk lembaga sosial. Lembaga sosial itu berkisar seputar kebutuhannya masyarakat. Jadi adanya lembaga sosial memang bertujuan untuk mengatur masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Seperti yang pernah kita bahas bahwa lembaga sosial itu terbagi ke dalam 5 lembaga pokok. Ada keluarga, agama, pendidikan, ekonomi, dan politik. Itu merupakan kebutuhan pokoknya masyarakat. Dan itulah yang diatur. Jadi jelas bahwa lembaga dibentuk dengan latar belakang kebutuhan masyarakat. Dan 1 benar, 3 benar. Kenapa harus diatur? Supaya masyarakatnya berjalan dengan tertib dan teratur. Jawaban 1 dan 3 benar. Pilihannya adalah B. Soal nomor 2, pernyataan berikut yang termasuk ciri-ciri lembaga sosial adalah 1. Memiliki simbol untuk menandai keunikan dari setiap lembaga 2. Memiliki norma yang bersifat tertulis dan tidak tertulis 3. Mempunyai tujuan yang jelas dan telah disepakati bersama 4. Merupakan institusi sosial yang usianya lebih tua dari masyarakat. Ciri-ciri dari lembaga sosial. Kita cek satu persatu. Lembaga sosial memiliki simbol untuk menandai keunikan, itu benar. Mempunyai tujuan yang jelas, itu juga benar. Memiliki norma tertulis maupun tidak tertulis, itu juga benar. Merupakan institusi yang usianya lebih tua atau disebut super organik. Usianya lebih lama dibandingkan individu pendukungnya. Itu juga benar. Kita tambahkan ciri yang lain, memiliki alat kelengkapan untuk mencapai tujuan dari lembaga. Kemudian ciri yang lain lagi, memiliki ideologi dan memiliki tingkat kekebalan tertentu. Ini berhubungan dengan usia yang lama tadi. Karena lembaga memiliki tingkat kekebalan, maka dia mampu menghadapi berbagai macam masalah maupun hambatan yang datang. Ini merupakan ciri-ciri atau karakteristik dari lembaga sosial. Nomor 1, 2, 3, dan 4 benar, maka pilihan jawabannya adalah E. Soal nomor 3, menurut Suryono Sukanto, fungsi lembaga sosial bagi masyarakat adalah sebagai 1. Pedoman perilaku masyarakat 2. Penjaga keutuhan masyarakat 3. Pegangan untuk kontrol sosial 4. Aturan hukum masyarakat. Menurut tokoh ada Suryono Sukanto yang disebut di sini, pendapatnya tentang fungsi lembaga sosial. Berarti fungsi secara umum ya, bukan mengarah pada fungsi manifest atau fungsi laten.
Fungsi lembaga sosial itu ada 3. Yang pertama, memberikan pedoman tingkah laku bagi masyarakat. Jadi lembaga memberikan pedoman bagaimana masyarakat harus berperilaku. Kemudian yang kedua, memberikan pegangan untuk kontrol sosial atau melakukan pengendalian sosial agar masyarakat tidak berperilaku menyimpang. Dan yang ketiga, menjadi penjaga keutuhan masyarakat. Lembaga itu juga menjaga keutuhan masyarakat. Nomor 1, 2, dan 3 itu benar, nomor 4 tidak ya. Maka pilihan jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Contoh basic institution adalah 1. Ekonomi, 2. Keluarga, 3. Hukum, 4. Sekolah. Kali ini yang ditanyakan adalah basic institution. Kita ingat dulu, lembaga sosial berdasarkan nilainya bagi masyarakat. Ada basic institution dan subsidiary institution. Jadi berdasarkan nilainya, lembaga sosial dibagi menjadi basic institution dan subsidiary institution. Arti dari basic adalah lembaga yang penting. Lembaga dasar yang penting untuk memelihara ketertiban. Berarti lembaga ini harus ada ya. Ketika tidak ada lembaga ini, maka masyarakat bisa kacau. Contohnya, ada lembaga keluarga, kemudian lembaga pendidikan, ada lagi lembaga ekonomi, lembaga agama, ada juga lembaga hukum, lembaga politik. Itu semua termasuk lembaga yang basic, harus ada di dalam masyarakat. Lalu subsidiary itu dianggap sebagai lembaga yang kurang penting. Kurang penting adanya di masyarakat. Ketika ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya nggak masalah. Misalnya sistem liburan, rekreasi, wisata, itu adalah hal yang dianggap kurang penting. Maka termasuk subsidiary institution. Kita kembali ke soalnya. Ada pilihan ekonomi, berarti benar. Hukum itu juga benar. Keluarga juga benar. Nah, sekolah, apakah termasuk lembaga yang basic? Sekolah dan pendidikan beda ya. Pendidikan. Mungkin sekolah memang salah satu lembaga pendidikan, tetapi tidak hanya sekolah yang termasuk lembaga pendidikan. Jadi sekolah dan pendidikan itu berbeda. Ketika tidak ada sekolah nggak apa-apa selama lembaga pendidikan yang lain ada. Berarti yang termasuk basic institution itu hanya 1, 2, dan 3. Pilihan jawabannya adalah A. Soal nomor 5. Stasiun televisi swasta menayangkan program yang bermuatan materi pornografi. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI mengeluarkan sanksi terhadap stasiun televisi tersebut dengan menutup tayangan itu. Dengan demikian, KPI melakukan perannya sebagai 1. Unsanctioned institution, 2. Subsidiary institution, 3. Creative institution, 4. Regulative institution. Perannya yang ditanyakan atau fungsinya. Berdasarkan fungsinya, lembaga itu dibagi menjadi 2. Ada operative institution dan regulative institution. Operatif itu berarti lembaga yang melaksanakan kegiatan
untuk mencapai tujuan. Misalnya, lembaga industri, perdagangan, itu termasuk operative institution. Lalu regulatif itu adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap jalannya aturan. Apakah aturan benar dijalankan atau tidak? Misalnya adalah kepolisian. Maka dalam kasus ini, KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia yang memberikan sanksi itu termasuk lembaga operatif atau regulatif. Ya, jawabannya adalah regulatif institution. Nomor 4 saja yang benar, berarti pilihannya adalah D. Soal nomor 6, lembaga pemasyarakatan dan rumah sakit jiwa dikategorikan sebagai institusi total. Sebab pada kedua lembaga tersebut terjadi proses resosialisasi yang radikal, mengubah perilaku seseorang melalui pengisolasian dari masyarakat, serta kegiatan-kegiatan terstandardisasi oleh aturan-aturan yang jelas dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kita teliti dulu pernyataannya. Lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah sakit jiwa dikategorikan sebagai institusi total. Ini benar. Institusi total atau total institution adalah teori dari Erving Goffman. Goffman menyatakan bahwa institusi total merupakan lembaga yang memisahkan anggotanya dari masyarakat secara umum. Lembaga sosial yang memisahkan anggotanya dari masyarakat umum. Jadi memang sengaja dipisahkan dari masyarakat. Misalnya seperti lapas atau penjara, kemudian rumah sakit jiwa, kemudian ada akademi militer, akademi kepolisian. Itu semua adalah lembaga-lembaga yang memisahkan anggotanya dari masyarakat secara umum atau disebut sebagai total institution. Kemudian alasannya, pada kedua lembaga tersebut terjadi proses resosialisasi yang radikal, mengubah perilaku seseorang melalui pengisolasian, kemudian ada kegiatan-kegiatan terstandardisasi. Ini juga benar. Jadi dalam lembaga total atau institusi total, terdapat kegiatan-kegiatan yang sudah terstandardisasi dan ada aturan-aturan tertentu yang harus ditaati oleh anggotanya. Pernyataan benar, alasan juga benar. Apakah ada hubungan sebab akibat? Ya, ada hubungan sebab akibat antara pernyataan dengan alasannya. Maka pilihan jawabannya adalah A. Soal nomor 7, pernyataan berikut yang merupakan ciri-ciri dari lembaga keluarga adalah A. Memiliki kelembagaan yang terhubung melalui pernikahan. B. Memiliki kantor pusat. C. Menghasilkan barang dan jasa. D. Mencukupi kebutuhan ekonomi. Atau E. Mengurangi kesenjangan di masyarakat. Yang kita bahas adalah lembaga keluarga. Teman-teman sudah tidak asing kan dengan istilah keluarga? Apa itu keluarga? Keluarga merupakan unit sosial terkecil. Unit sosial terkecil yang terikat karena hubungan darah. Selain oleh hubungan darah, keluarga juga dapat dibentuk melalui perkawinan atau pernikahan. Terdiri dari ada ayah, ada ibu, anak, serta kerabat-kerabat lain.
di mana masing-masing memiliki peran dan fungsinya. Itu yang disebut sebagai lembaga keluarga. Lalu mana ciri-ciri yang sesuai dengan ciri dari lembaga keluarga? Ya, jawabannya adalah yang A. Memiliki kelembagaan yang terhubung melalui pernikahan. Jadi untuk membentuk lembaga keluarga, salah satunya melalui pernikahan. Selain dilahirkan ya. Kalau dilahirkan kan kita tidak bisa minta. Jadi kalau yang bisa diusahakan adalah melalui pernikahan untuk membentuk lembaga keluarga. Jadi jawabannya A. Memiliki kelembagaan yang terhubung melalui pernikahan. Soal nomor 8. Faktor yang mendorong masyarakat membentuk lembaga keluarga adalah 1. Pengaturan kebutuhan biologis, 2. Kebutuhan acara adat, 3. Kebutuhan akan kawan hidup, 4. Pengatur kelahiran anak. Untuk membentuk lembaga keluarga dapat dilakukan melalui pernikahan atau perkawinan. Lalu faktor apa yang mendorong masyarakat untuk membentuk keluarga? Fungsi esensial dari pembentukan keluarga adalah reproduksi atau fungsi biologis, yaitu fungsi untuk melanjutkan keturunan, untuk mengatur masalah kebutuhan biologis manusia. Berarti nomor 1 pasti benar, karena memang fungsi esensial dari pembentukan keluarga adalah pengaturan kebutuhan biologis. Nomor 1 benar, nomor 3 pasti benar. Kebutuhan acara adat ini bukan faktor pendorong keluarga. Jadi nomor 4 juga tidak bisa jadi jawaban. Nomor 1 dan 3 yang benar pilihannya adalah B. Soal nomor 9. Rani memiliki cita-cita menjadi guru. Orang tuanya mendukung dengan membelikan moda transportasi dan biaya kuliah dengan cara menjual sawah agar Rani menjadi sarjana. Hal itu menunjukkan bahwa lembaga keluarga menjalankan fungsi A. Sosialisasi, B. Pendidikan, C. Ekonomi, D. Kasih sayang, atau E. Kontrol sosial. Kita akan ingat dulu, apa saja yang termasuk fungsi dari lembaga keluarga? Yang pertama, lembaga keluarga mengatur proses reproduksi atau biologis, yaitu mengatur untuk melanjutkan keturunan. Yang kedua, keluarga juga memiliki fungsi sosialisasi, yaitu penanaman nilai dan norma untuk membentuk kepribadian. Yang ketiga, ada fungsi afeksi atau pemberian kasih sayang. Yang keempat, fungsi proteksi atau fungsi perlindungan, baik fisik maupun mental. Kemudian fungsi yang kelima, ada fungsi ekonomi, yaitu fungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keenam, fungsi kontrol sosial atau fungsi pengawasan agar tidak berperilaku menyimpang. Dan yang terakhir adalah fungsi pemberian status. Ini merupakan fungsi-fungsi manifest dari lembaga keluarga. Mana yang sesuai dengan pernyataannya? Ketika Rani ingin menjadi guru, maka orang tuanya mendukung dengan membelikan moda transportasi, oke, dan biaya kuliah. Berarti ini sudah jelas ya, bahwa lembaga keluarga menjalankan fungsi pemenuhan kebutuhan ekonomi. Jawabannya C, ekonomi. Soal nomor 10. Keluarga yang dibentuk melalui pernikahan dan mempunyai keturunan disebut keluarga
A. Inti, B. Konjugal, C. Orientasi, D. Prokreasi, atau E. Luas. Kita ingat bentuk keluarga. Kali ini berdasarkan maknanya bagi individu. Ada yang bermakna masa lalu dan bermakna masa depan, yaitu keluarga orientasi dan keluarga prokreasi. Keluarga orientasi adalah keluarga di mana seseorang dilahirkan. Berarti ini berdiri sebagai masa lalu. Keluarga ayah dan ibu saya di mana saya dilahirkan, berarti itu disebut keluarga orientasi. Kemudian keluarga prokreasi adalah keluarga yang dibentuk melalui perkawinan. Dibentuk melalui perkawinan dan memiliki keturunan. Bermakna masa depan. Ini adalah keluarga yang saya bentuk dengan suami. Keluarga saya dan suami. Dan anak-anak kami nanti. Itu merupakan keluarga prokreasi. Kalau teman-teman saat ini baru punya keluarga orientasi, yaitu keluarga di mana teman-teman dilahirkan. Itu disebut keluarga orientasi. Ketika nanti teman-teman menikah dengan pasangan, maka teman-teman membentuk keluarga prokreasi, yaitu keluarga yang dibentuk melalui perkawinan dan memiliki keturunan. Bisa dipahami ya? Berarti jawabannya adalah D, keluarga prokreasi, karena dibentuk melalui pernikahan dan mempunyai keturunan.